Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih sahabat semua yang sudah berdoa kepada Mas Iqbal dari Sableng TV yang alhamdulillah sudah ditemukan dan dalam kondisi yang sehat walafiat ya, walaupun cukup lama, yaitu hampir menjelang subuh. Saya terima kasih dukungannya buat teman-teman pecinta channel misteri. Oke. Sebelum saya melanjutkan materi di video kali ini, saya ingin mendoakan kepada Anda semua pemirsa dari Pondok Hipnotis Indonesia agar selalu sehat, bahagia, rezekinya berlimpah, panjang umur diberikan, kebahagiaan lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat semua. Langsung saja ke materi, yaitu saya akan memberikan tip bagaimana kita ini bisa disukai oleh orang lain. Nah, tip ini saya ambil dari buku terkenal, yaitu karangannya Dale Carnegie ya. Bagi Anda yang pernah membaca buku How to Win a Friend and Influence People, tentu Anda tahu dan paham bagaimana membangun hubungan atau relationship dengan orang lain agar orang lain ini menyukai kita. Di materi ini saya akan merangkum dalam kategori 6 hal ya, agar kita ini mudah disukai oleh lawan bicara kita. Sejalan dengan apa yang ditulis dalam bukunya Dale Carnegie tersebut, langkah yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana sih kita itu bisa menimbulkan minat kepada orang yang kita ajak bicara. Kita timbulkan minat, sukanya apa, kita gali di sana, hobinya apa, kita gali di sana, agar saat kita tahu minat orang tersebut dan orang tersebut antusias menceritakan minatnya, hobinya dan lain-lain, memudahkan kita ini untuk berkomunikasi dengan orang tersebut dan kita akan disukai oleh orang tersebut. Itu langkah pertama. Langkah kedua, menurut buku tersebut adalah berikan senyum yang paling tulus ya. Senyum ini adalah sesuatu yang ajaib sekali, karena tanpa berkata-kata, tanpa berucap, hanya dengan senyum yang tulus kita ini sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Saya dan Anda sering mempraktekkan ketika ketemu orang yang dikenal atau bahkan orang yang belum dikenal, misalkan di jalan. Kita tidak perlu kenal orang tersebut, hanya kita berikan senyuman saja, orang akan membalas senyuman yang kita berikan. Tentunya dengan senyum yang tulus ya, senyum yang tulus dari dasar hati, begitu ya. Ini senyum mewakilkan sejuta kalimat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita menyebutkan nama dan mengingat nama tersebut, tidak hanya menyebutnya, kita hanya mengingatnya, sehingga kita berbicara dengan tersebut. Jangan sampai kita bertanya, maaf namanya siapa ya, padahal kita sudah pernah berkenalan. Nah, orang yang ditanya seperti itu merasa tidak dihargai, merasa kurang mendapatkan perhatian. Maka ketika Anda ingin berkomunikasi dengan orang lain, hafalkan namanya ya. Hafalkan namanya dan seringlah menyebut nama, karena nama itu adalah sesuatu yang paling indah yang terdengar oleh anak manusia. Oke ya, dipahami. Langkah yang ketiga. Tapi sebelum saya lanjutkan langkah selanjutnya, langkah keempat, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya seperti biasa, agar ketika saya mengupload video terbaru pun Anda langsung mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Saya lanjutkan. Langkah yang keempat adalah menjadi pendengar yang baik, karena jarang sekali orang ini ketika berkomunikasi dengan orang lain ini seringnya mereka yang sering mendominasi pembicaraan. Nah, untuk tip kali ini saya mengajak Anda untuk lebih banyak mendengar. Mendengar itu memang diperlukan kesabaran, mendengar ini diperlukan ketelatenan, karena belum tentu yang kita dengarkan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Orang banyak bercerita tentang sesuatu yang barangkali mungkin tidak kita sukai, tapi agar teknik ini berhasil, Anda harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Ketika orang bercerita, dengarkan dengan antusias. Oke ya. Kemudian langkah yang kelima adalah
Ketika kita berbicara, kita harus melibatkan mereka ya, melibatkan mereka. Membahas sesuatu kita harus melibatkan mereka. Kita ngobrol tentang apapun, kita coba libatkan mereka. Jangan didiamkan. Misalkan kita sedang berbicara dengan 4 orang, kita hanya berbicara dengan 3 orang saja. Yang 1 orang kita cuekin, jangan. Sedapat mungkin semuanya kita ajak bicara, sedapat mungkin kita libatkan dalam pembicaraan. Ini hal yang akan memudahkan kita agar disukai oleh orang lain, ya. Kemudian langkah yang terakhir, langkah ke-6 adalah buat mereka merasa penting. Merasa penting. Ini hal yang luar biasa. Saya kasih contoh. Ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, nah, sedang menunggu teman dan sebagainya, kita bisa ngomong seperti ini, contoh saja ya, Anda bisa kembangkan sendiri. Aduh, kamu ini sudah saya tunggu dari tadi, waduh, dan sebagainya. Kita berikan penghargaan ya, buat mereka merasa penting. Untung aja ada kamu, kalau enggak, waduh, ini kita enggak akan bisa berjalan dan sebagainya. Intinya buat lawan bicara kita menjadi penting ya, buat dia merasa dihargai dan merasa penting. Itu adalah langkah yang ke-6, atau langkah yang bisa Anda praktekkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda praktekkan sesuai dengan buku Dale Carnegie tadi. Insya Allah Anda akan mudah untuk disukai oleh orang lain, baik itu pria dan wanita, baik itu personal ataupun kita bicara di depan publik, baik itu untuk penjualan, baik itu untuk keluarga, sahabat, dan semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video masuk berikutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.